alamin. Amin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Siapa alladzin? Kunu, hendaknya ada engkau. Itu qawwamina, menegakkan. Siapa alladzin? Itu qawwamina, menegakkan. Siapa alladzin? Qaimina, artinya tegak. Siapa alladzin? Bil qisti, dengan berlaku adil. Bil qisti, dengan keadilan. Bil adli, artinya dengan keadilan. Syuhada'a, dalam keadaan menjadi saksi atau yang bersaksi. Bil haqi, dengan kebenaran. Ajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk adil di dalam kesaksiannya. Kesaksian apa? Terhadap sesuatu yang hak. Lillahi, karena Allah. Lillahi, karena Allah. Walau kanat, sekalipun ada apa asyhadatu kesaksian, apa asyhadatu kesaksian itu ala anfusikum, atas dirimu. Itu ala anfusikum, atas dirimu. Fashhadu, maka bersaksilah engkau alaiha, atas anfusikum. Bi antuqarru, dengan untuknya mengakui engkau. Bil haqqi, dengan kebenaran. Wala taktumu, dan jangan menyembunyikan engkau pada hak. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah apapun. Jika kita memegang sebuah kesaksian atau diri kita sendiri, terkait menyimpan atau kita mengetahui sebuah kebenaran, mengetahui kejadian aslinya, entah ini dalam bentuk sebuah tindak kriminal atau dalam sebuah kesalahan, atau kesaksian apapun yang di situ harusnya kita tidak menyembunyikan, maka jangan pernah disembunyikan. Kalau kita ingin menegakkan keadilan, dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya di sini menjadi ciri-ciri orang yang beriman. Kunu qawwamina bil qisti syuhada. Kunu qawwamina bil qisti syuhada, menjadi saksi terhadap keadilan, menegakkan keadilan dengan menjadi saksi atas kebenaran. Kalau kita mengetahui sebuah kebenaran, jangan disembunyikan. Atau ketika kita ketika kita melihat sebuah kejadian yang di situ kita harus bersaksi sesuai dengan kenyataan, lakukan itu. Biar nanti Allah yang kemudian menata semuanya. Tidak boleh disembunyikan. Jadi orang yang beriman itu harus punya karakter qawwamina bil qisti. Punya karakter apa? Karakter yang penegak keadilan. Itu harus punya. Yang salah kita bersaksi bahwa itu salah, yang benar kita bersaksi bahwa itu benar. Ini kelihatannya seperti sangat mendasar, ketoke gampang. Tapi di dunia nyata, kenyataannya itu sulit. Kita akan mengatakan seseorang itu baik lek akeh koncone. Kita akan mengatakan orang ini buruk lek akeh koncone. Kenyataannya memang seperti itu. Kita tidak benar-benar berani bersaksi atas kebenaran yang sesungguhnya. Ini bisa kita mulai dari hal-hal kecil.
Orang yang biasanya takut bersaksi, ini ya otomatis kualitas imannya juga lemah gitu ya. Takut bersaksi atas sebuah kebenaran yang disaksikan. Satu contoh misalkan, kira-kira teman yang baik itu kan teman yang bisa menjadi support system, ya, bisa mendukung kita. Tapi kalau terlalu baik juga akhirnya di sini meninggalkan ketegasan. Misalkan sekali kita gagal, si teman ini bilang, udah nggak apa-apa, ini bukan salah kamu. Ya kalau sekali mungkin kita bisa terhibur, nggak apa-apa, itu untuk kayak ngedem-ngedem. Tapi kalau misalkan terjadi sebuah kegagalan, sebuah kesalahan fatal, di mana si teman ini tahu sebenarnya kita yang salah gitu ya, terus dia karena udah kebiasaan terlalu baik sama kita, akhirnya bilang, tetap ngomong seperti biasa, udah nggak apa-apa, ini salah orang lain kok, ini bukan salah kamu kok. Nah ini akhirnya terjebak di mana? Terjebak di tidak adanya ketegasan, tidak adanya keadilan. Harusnya kalau teman yang ideal, teman yang baik, di saat melihat kita salah, dia juga nggak ragu gitu buat sesekali ngomong kenyataannya. Ya sih, kalau dalam masalah ini kemarin kamu emang salah. Apakah ini sesederhana itu untuk dilakukan? Nyatanya enggak. Ya kan biasanya wis gak enak ambek koncone, gak enak ambek dulure, terlalu cedek. Kita sudah kebiasaan memberikan zona nyaman, sehingga hilanglah itu keadilan yang mestinya kita tegakkan. Kita tahu bahwa teman kita salah, tapi karena kita udah kebiasaan ngasih zona nyaman, akhirnya kita nggak enak mau ngomong. Nah mestinya karakter orang yang beriman nggak seperti itu. Kalau kita tahu kita kebenarannya seperti apa, sesekali ngomong nggak enak sama temen itu nggak apa-apa, ya toh, malah ini menjadi support system yang baik. Ya ayo aku bisa nemenin, misalnya gitu, ayo wis tak kancani untuk memperbaiki. Yang jelas dalam masalah ini ya emang kamu yang salah. Jadi ini yang dimaksud dengan qawwamina bil qisti syuhada. Itu karakter orang yang beriman mestinya punya ketegasan seperti itu. Kelihatannya kita pokoknya mengatakan kebenaran secara jelas, secara jujur, teorinya gampang. Kenyataannya semakin kita dewasa, kadang-kadang yang dibutuhkan apa? Ini kebenaran di tolak-tolak sebelah kiri. Nah, loro atau siji disopok bola biasa. Jadi di dalam ini ya, di dalam bagaimana kita menangani sebuah kebenaran yang kita tahu. Kalau perintah di dalam Al-Quran jelas, ya. Di sini dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada. Orang-orang yang beriman hendaknya menegakkan keadilan dengan memberikan kesaksian. Karena apa? Lillahi, karena Allah. Satu contoh lagi, misalkan di dalam masalah ibadah, di dalam masalah apapun, ya. Kalau kita memegang sebuah kebenaran, kita tahu kebenarannya, dan kita harus bersaksi sebenar-benarnya. Dengan isu sosial yang ada sekarang, banyak, kadang-kadang kita bahkan contoh paling remeh nih, paling gampang. Sampai lihat di sosial media. Kalau sudah banyak yang support, ada satu akun yang sebenarnya sampai tertarik, tapi followernya belum banyak, like-nya belum banyak. Sampai di situ padahal suka, kok yo gak jujur aja katanya like itu, gak sawangane kok ketoro aku. Ini kita sudah ada bibit-bibit gak mau bersaksi, gitu kan? Padahal aslinya nang ati kita tertarik yo si kontennya api, tapi kok si gurung terkenal iki. Nah itu contoh sederhana. Jadi di dalam masalah kebenaran dituntun oleh Allah kepada
orang-orang yang beriman juga akan dituntun pada keadilan. Maka di dalam taklim juga dijelaskan. Idealnya kita mencari guru seperti apa? Kita tanya sama siapa? Nah, biasanya kalau di dalam taklim itu dijelaskan, bisa diskusi dengan orang tua, bisa juga diskusi dengan guru sebelumnya, itu untuk belajar apa kemudian, untuk mengambil langkah apa kemudian. Ini juga kadang-kadang karena iman kita juga kembang kempis ya, akhirnya sekarang itu juga banyak orang yang bingung. Saya ada teman, anaknya sudah pindah pondoknya, kira-kira kalau orang tuanya itu seumuran saya, anaknya kira-kira Mas Bagus lah, umur 13 tahun. Dalam 1 tahun ini sudah pindah pondok 4 kali. Lagi wong tuane lah bingung. Sempat pas pindah dari satu pondok, gimana tak tanya, waduh nih kayaknya gini, udah pindah lagi. Habis pindah lagi, pindah kemana? Mau pindah ke pondoknya Gus Bara. Apa alasannya? Soalnya viral. Ternyata sudah pindah ke sana, nggak betah lagi. 1 tahun ini sudah 4 kali pindah pondok. Nah ini bingungnya orang zaman sekarang. Kenapa hati orang sekarang itu nggak kayak orang zaman dulu ya? Kalau sudah milih, ya ini karena memang kelonggaran yang ada di zaman sekarang. Kalau orang zaman dulu nggak bisa, karena terkait transportasi, ya kan? Terkait juga pendapatan orang zaman dulu. Transportasi zaman dulu sak desa ono sing duwe mobil siji ae wis lumayan. Saiki kabeh wong desa isok kredit mobil, minimal motor lah, saoma motor loro. Tadi saya baru baca data di Indonesia ini penduduknya berapa, 20 juta ya, itu motornya, jumlah motor itu berapa, 110 juta. Luwe akeh motore timbangane wonge. Lah wong siji lu duwe motor piro berarti ya. Nah itu kalau zaman sekarang mau pindah-pindah gitu bisa, transportasinya ada. Akhirnya ya wong saiki nek kadung bingung. Orang sekarang itu paling sulit apa? Jujur. Punya kesaksian yang asli itu susah. Delok dhisik ratinge nang internet, bintange didelok dhisik. Apik ndolek kiai, gak golek sing alim zaman sakniki. Golek sing viral. Golek guru ya ngono. Golek sekolah ya ngono. Akhirnya bingung. Padahal yang qualified juga banyak. Yang berkualitas sebenarnya juga banyak. Tapi kadang-kadang penerimaan di hati kita itu yang enggak jujur. Apik nerimo, padahal aslinya cocok. Cuma perkara gak terkenal. Atine awak dhewe lho iso berubah. Ya, mudah-mudahan hati kita diluruskan ya, sehingga bisa punya kesaksian yang pas terhadap sesama muslim. Ini penting. Sampai nggak takut bersaksi bahwa oh iya, mengakui kelebihan temannya misalkan, itu juga kesaksian yang hak terhadap sesama muslim. Penting itu untuk kita miliki sebagai seorang muslim. Ya toh, kita bekerja, bertumbuh bersama-sama dengan seorang teman, 1 atau 2 teman. Kadang-kadang kalau kita punya nilai kedewasaan yang sudah cukup gitu ya, kita sudah punya nilai diri yang cukup baik, nggak akan berat bagi kita untuk mengakui, oh iya, dia punya kelebihan di bidang ini yang saya nggak punya. Nah, ini termasuk daripada karakter seorang muslim yang harus dimiliki. Ini termasuk bagian dari qawwamina bil qisti syuhada. Sederhana, ya kan? Sederhana, gak nunggu ono masalah. Gak nunggu ono masalah. Untuk kita bisa menegakkan keadilan, gak nunggu ono masalah. Kita lihat, kita tinggal peka terhadap orang-orang terdekat, terhadap apa yang kita rasakan. Di situ kita sudah bisa menegakkan keadilan. Berikutnya, maka diniatilah menegakkan keadilan itu lillahi, karena Allah. Au alal walidaini, atau atas kedua orang tua, wal akrobina, dan kerabat-kerabat, iyakun, apabila ada, apa al masyhudu, yang disaksikan, apa alaihi, atas al,
itu gonian, orang kaya, au fakiron atau orang fakir. Wallahu maka adapun Allah itu aula, lebih berhak bihima dengan gonian au fakiron. Bihima dengan gonian au fakiron. Nah ini seperti yang saya katakan tadi. Ketika bersaksi pihak yang benar, kita harus memihak yang benar, ya. Yang salah kita harus bersaksi salah. Sekalipun misalkan yang salah diri kita sendiri misalkan. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan takut untuk bersaksi bahwa kita memang salah. Ya. Kalau misalkan orang lain, orang terdekat kita, orang tua, ya, atau kerabat yang cukup dekat gitu. Kalau misalkan kita melihat kesalahannya, ya jujur saja. Ya, masalah ini timbul dari kesalahan orang ini. Kita sebagai saksi, jangan menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran itu adalah sifat daripada orang munafik. Nek apik jujur, delok-delok dhisik. Oh wong iki sugih. Kudu tak jogo apik-apik iki. Sugih aku iso dadi kancane. Wong iki miskin, wis sisan tak ajurno ae. Wong gak duwe sapa-sapa ae. Gak duwe apa-apa ae. Ini perilaku orang kita ya biasanya gitu. Makanya kadang-kadang di kalangan orang-orang itu ada guyonan. Nyolong kok mek nyolong 1.000-2.000 ketangkep dadi maling. Nek nyolongnya misisan triliunan dadi pejabat ya. Ini kenapa? Karena kesaksian hukum kita lemah. Ya. Orang-orang yang beriman banyak menyembunyikan kebenaran. Maka terjadilah korupsi besar-besaran. Dimulainya dari mana? Dari banyaknya orang-orang beriman yang menyembunyikan kebenaran. Alasannya cuma apa jenenge gak berani bersaksi karena misalkan dia cuman pembantunya gitu ya misalkan. Atau kita delok iki, oh pelakune wong sugih lho. Ada dua pihak ini. Yang ini apa si A ini pihak yang benar, si B pihak yang salah, tapi si B kaya. Kita sebenarnya posisinya sebagai saksi. Pasti dengan berbagai alasan si B ini karena dia kaya akan berusaha merekayasa keadaan sehingga si saksi nanti bisa berpihak kepadanya kan gitu ya. Ini tidak boleh, jelas tidak boleh. Kalau di dalam Al-Qur'an kalimatnya jelas iyakun goniyan au fakiron. Sekalipun kita bersaksi ini atas kesalahan orang yang kaya atau miskin, tetap katakan apa yang sebenarnya. Fallahu aula bihima. Maka nggak bisa kita mengatasnamakan karena kita hormat pada yang kaya atau karena kita kasihan pada yang miskin. Alasan itu nggak diterima, nggak bisa. Karena kebenaran ya akan tetap harus dikatakan sesuai dengan kebenarannya. Berbeda lagi kalau nanti ada proses hukum, pembelaan dan sebagainya, terus ada mediasi dan seterusnya, itu beda kasus. Tapi kalau sebagai saksi, posisi kita sebagai saksi harus bersaksi sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Kita niatkan saja. Sudah ada tuntunannya di dalam Al-Qur'an. Ketika kita bersaksi, berposisi sebagai syuhada, sebagai saksi, yang paling utama lakukan itu lillahi, karena Allah. Sampai kemudian ditegaskan lagi iyakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihim. Fallahu maka adapun Allah itu aula, lebih berhak. Ya nama Allah tetap lebih berhak. Otomatis kalau kita ada empati sama si miskin, kita akan bilang ini memang salah kamu. Ya saya minta maaf, saya harus katakan yang sebenarnya kepada Dewan Hakim. Tapi ada kan si punya pelaku kelas bisa biasa terus dari oleh dengan maslahatnya niyan awfir, dengan maslahatnya niyan awfir. Maka jangan ikuti kau tabi'u
Al-hawa pada kesenangan hawa nafsu. Hawa pada kesenangan hawa nafsu. Ada di dalam kesaksian. Tahabu dengan untuknya senang engkau pada orang lain. Ridhohu karena ridhonya atau senang terhadap orang fakir kasihan karena tahu terhadap yang salah ya kita bersih salah. Allah ta'ala karena punya bisa kau hanya engkau anil haki dari kebenaran, anil haki dari kebenaran. Wa intalu apabila engkau, wa intalu dan apabila rifu artinya engkau asyhad pada di dalam lain pihak dengan membuang wawu di dalam yang lain dikatakan anta di enggak pula takuan karena au dari mendatangkan di kita benar-benar menjadi saksi, takut untuk bersaksi. Hanya orang menjadi saksi nggak mau berat gitu, karena dalam masalah mengenai masalah nggak mau saksi, nggak bersikap itu. Kalau kita sebagai bukti bahwa kita beriman, ketika kita menjadi satu-satu saksi dengan kebenaran, gak nambah opo, nambahi luka hati kita sendiri, ya, nambah beban hidup kita sendiri. Cuman kebenaran itu kan buat apa sih? Kalau ada satu masalah yang dipersoalkan dan kita adalah sebagai saksi, jangan takut untuk bersaksi di pengadilan misalkan, atau di peradilan sebuah keluarga, di satu kelompok kecil. Kalau kita melihat yang benar, katakan yang sebenarnya. Ini sesuatu yang penting bagi seorang mukmin, orang yang beriman. Jadi jangan menyimpan, jangan merahasiakan kebenaran terlalu dalam sampai jadi beban hidup. Ya, itu nggak akan ada manfaat, nggak akan ada ujungnya. Kalau misalkan ada yang mempermasalahkan, kita tahu yang sebenarnya, maka kita pilihlah orang yang paling bisa dipercaya untuk mendengarkan kesaksian kita. Ya, untuk mendengarkan kesaksian kita. Ini penting. Jadi jangan mencoba untuk berpaling, ya. Jangan juga mencoba untuk memihak pada salah satu kelompok, misalnya memihak pada yang kaya karena kita pengen koncoan ambek sing sugih, atau memihak pada sing miskin karena ada rasa kasihan. Nah, itu rasa kasihan yang salah. Itu rasa kasihan yang salah. Kalau kita memang kasihan pada si miskin, ya kita dekati orangnya, kemudian kita katakan bahwa yang dilakukan itu adalah kesalahan. Jangan kok kebenaran itu disimpan. Karena apa? Menyimpan kebenaran, ini sama saja dengan memelihara kedzaliman. Menyimpan kebenaran itu sama dengan memelihara kedzaliman. Padahal berarti kita membiarkan
sebuah kedoliman ini terus bergulir. Ya, ini nggak boleh, ini nggak bisa. Berikutnya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah, bima dengan perkara tak maluna yang melakukan engkau, itu khobiron, maha teliti. Itu khobiron, maha teliti, maha waspada. Fayujazi, maka akan membalas siapa Allah padamu bihi dengan. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin, aminu berimanlah engkau. Dawimu artinya menjagalah engkau, menetapkanlah engkau alal imani, atas iman. Billahi dengan Allah, wa rasulihi dan utusan Allah. Wal kitabi dan kitab Allah, alladzi nuzila yang telah diturunkan apa kitab. Ala rasulihi atas utusan Allah. Muhammadun yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa adapun kitab itu Al-Qur'anu Al-Qur'an. Wal kitabi dan kitab-kitab alladzi unzila yang telah diturunkan. Apa kitab? Min qablu dari sebelum Al-Qur'an. Ala rusuli atas utusan-utusan. Bimaknal kutubi dengan maknanya kitab-kitab, wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain bil bina'i dengan bil bina'i lil fa'ili dengan mabni fa'il fil lil fa'alaini di dalam fil fi'laini di dalam dua fi'il. Waman dan adapun orang itu yang furu yang kufur siapa man billahi dengan Allah, wa malaikatihi dan malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhiri dan hari akhir, itu faqad dhalla, maka benar-benar tersesat siapa man, dhalalan dengan kesesatan ba'idan yang jauh, anil haqqi dari kebenaran. Nah, jadi karakter menyimpan kebenaran itu adalah karakter yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Jika kita menyaksikan kebenaran, maka kita harus bersaksi atas kebenaran tersebut, ya. Jangan disimpan, karena Allah Maha Tahu. Terus buat apa tujuannya? Sampai dikaitkanlah kesaksian terhadap perkara yang hak, ya. Kesaksian itu dihubungkan dengan iman. Dikatakan pada ayat ini, jagalah iman. Ayat ini beruntun setelah ayat tentang perintah syahadah, perintah kesaksian yang benar. Karena apa? Orang terdahulu itu ada yang bagaimana kebenaran, bagaimana kebenaran hati yang Rasulullah dan mereka membunyikan kebenaran, merasa posisinya terancam. Kalau misalkan saya ucapkan kebenaran tentang Muhammad, kebaikan tentang ajaran Islam, maka posisi saya sebagai cendekiawan orang-orang Yahudi ini akan terancam. Pada saat itu seperti itu. Maka kemudian bagi orang-orang yang beriman diperintahkanlah oleh Allah untuk menjadi saksi atas kebenaran Islam. Kita katakan yang hak, ya kita ucapkan yang benar sebagaimana yang seharusnya, gitu. Maka tidak heran kenapa kemudian ajaran Islam ini kemudian banyak yang melenceng, karena ada banyak sekali orang yang menyembunyikan kebenaran, tahu yang sebenarnya tapi disembunyikan. Satu contoh ketika sedang membesarkan anak-anak, gitu ya, sedang membesarkan anak-anak. Kita di dalam mendidik anak-anak dari kecil sudah perlu kita kasih tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang masih boleh dilakukan, mana yang ketika usia tertentu dia sudah tidak boleh melakukan. Nah, ini ada banyak kemudian orang tua Muslim yang lain ini, ya, fokusnya hanya
Sing penting anakku iso golek duit. Anaknya dadi bencong di jalan. Nah, ini termasuk dari menyembunyikan kebenaran. Apakah orang tuanya nggak tahu? Tahu. Orang tuanya pasti tahu omel pengajian. Tapi karena ayo wis lah, wis jalan rezeki ini, nggak berani. Ini kan merasa terancam dengan alasan dunia, gitu. Terancam dengan alasan dunia. Jadi yang batil tetap kita katakan ini tidak sesuai. Bahkan dalam menangani orang kidal, ya, itu yang hak ya kita ucapkan, yang sesuai ajaran Rasulullah. Ustadz Zain, adiknya Umi, itu adik kidal. Dulu saya ingat bagaimana Umi cerita. Jadi kalau orang kidal ini mungkin saya juga pernah cerita ya. Jadi kalau kidal itu kan aktivitas tangan kiri itu seperti tangan kanan, gitu. Semua anggota yang kiri ini seakan-akan berperan sebagaimana anggota yang kanan. Bagaimana kita menangani kalau ada keluarga yang kidal? Padahal ada ini sesuatu yang hak yang harus kita ajarkan. Bagaimana Rasulullah, sunnah Rasul melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Nah, maka minimal hal-hal baik ini dilakukan dengan tangan kanan, seperti makan. Setidaknya makan diusahakan pakai tangan kanan. Akan kesulitan, tapi bisa dilatih. Untuk pekerjaan yang lain nggak apa-apa pakai tangan kiri. Nah, sama juga dengan istinja. Kalau istinja, berarti penggunaan tangannya juga harus ditetapkan. Begitu juga dengan sunnah-sunnah yang lain. Misalkan, kalau pakai baju lebih didahulukan anggota yang kanan. Setidaknya edukasi hal semacam itu perlu disampaikan secara benar. Jadi kesaksian terhadap kebenaran itu bukan hanya soal kalau sudah ada masalah, tapi kebenaran-kebenaran dalam kehidupan sehari-hari juga perlu kita kita menjadi saksi atas kebenarannya. Satu contoh lagi, misalkan bagaimana dengan ucapan Natal ya bagi orang yang non-muslim. Kalau kita sebagai seorang muslim boleh apa enggak gitu. Kalau syariat kita enggak ngebolehin, kita enggak boleh, berarti kebenarannya kan enggak boleh. Ya, kita bisa mengucapkan kalau ada teman dekat yang merayakan Natal, ya cukup kita ucapkan selamat hari besar atau selamat hari libur. Ya, kita nggak perlu mengucapkan selamat Natal karena di dalam Islam ini tidak boleh. Kita mengatakan bahwa semua agama itu benar, ini salah. Ini kesaksian yang palsu. Bagi kita yang benar adalah ajaran Islam. Itu yang hak. Kalau sampean ngomong semua agama itu kan mengajarkan kebaikan, nggak masalah. Tapi kalau kita ngomong semua agama itu benar, ini yang salah. Kita umat Islam, ya, yang hak adalah kesaksian bahwa Tuhan itu satu, Allah, ya. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ajaran selain itu kita nggak bisa katakan itu benar. Jadi itu pentingnya kesaksian. Berikutnya dikit lagi ya. Kita juga mengimani kitab-kitab Allah. Maka kebiasaan untuk menyaksikan ajaran yang benar, kesaksian itu tidak hanya kita sembunyikan, tapi kesaksian itu kita sampaikan kepada orang lain. Dituntun, misalnya agama apa sih paling benar, agama Islam. Kita harus mengucapkan dengan tegas seperti itu. Jangan takut terancam seperti orang-orang Yahudi di masa lalu. Orang-orang sekarang juga banyak yang kayak gitu. Takut terancam penghasilannya menurun. Saya itu yang salut dengan muslim-muslim di Perancis. Banyak yang pindah ke negara lain karena merasa Islam terancam di sana, padahal banyak imigran kan di Perancis itu. Salah satu aturannya adalah larangan pakai hijab bagi pelajar. Akhirnya muslim-muslim Perancis banyak
ketika sudah kerja banyak yang pindah karena pengen berpegang pada agama Allah, pengen memberi kesaksian bahwa Islam itu adalah agama yang hak, maka mereka memilihlah negara-negara yang ya meskipun Islamnya minoritas tapi bisa menerima, bukan bisa menerima ya, tapi bisa melihat bahwa Islam itu agama yang hak. Salah satu yang dipilih itu ya negara seperti Jepang atau Korea yang memang welcome terhadap pekerja muslim. Jadi banyak muslim-muslim dari Perancis yang kemudian bekerja jadi profesional di Korsel maupun di Jepang. Alasannya apa? Di negara ini saya justru bebas mengenakan hijab, padahal orang ini lahirnya di Perancis. Nah, kalau kita lihat kondisi negara-negara yang seperti ini, kita akan jadi syukur ya tinggal di Indonesia. Kita diajarkan bahwa Islam agama yang hak, diajarkan untuk menutup aurat. Di sini kita bisa sehari-hari mengenakan hijab tanpa ada yang curiga, ya kan? Sehari-hari di saat kita sudah mulai bekerja, kita kenakan atribut sebagai seorang muslim, pakaian panjang, pakai hijab, ya, nggak akan kena macam-macam. Kayak gitu aja kadang-kadang kita mau bersaksi bahwa wis kesaksian paling sederhana ya, mondok itu keren, kate bersaksi ngono tok ae lho, angel zaman sakniki. Nggih kan? Nek zaman sakniki mboten nggih, zaman waktu saya nggih, era saya. Pada saat itu krisis kepercayaan terhadap pondok pesantren lumayan besar. Nggih. Bahkan sampai akhirnya pondok-pondok itu ada beberapa yang ya sampai santrinya habis sama sekali. Kalau sekarang sudah mulai kembali kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan pondok, meskipun kadang-kadang sering juga tengah-tengah pondok lagi titenono. Habis ini kan maulid ya, dulu engkas lah ono berita pelecehan seksual nang pondok pesantren. Niku wis mesti niku ya apik bulan maulid sama menjelang Ramadan. Lah ono ae berita koyo ngono. Nggih, tujuannya apa? Menciptakan keraguan di masyarakat. Nah, kita sebagai orang yang belajar agama harus berani bersaksi bahwa oh, tenang ae nang pondok iku diajari akhlak kok. Kita harus berani bersaksi seperti itu. Karena sing jenenge tauhid iku setane pancet. Setan iku murid Allah. Tauhid zaman biyen sama saiki. Tetep sampean titeni iki kok apik mulut, apik sawal kok lak ono ae berita melenceng tentang pondok pesantren. Berikutnya mayakfur billah wa malaikatihi, iku tamanggih. Innal ladzina amanu, innal ladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, siapa alladzin bi Musa dengan Nabi Musa, wahum adapun alladzin itu al yahudu orang Yahudi, Yahudi yang asli ya, bukan Yahudi yang masuk ke dalam golongan munafik. Summa kafaru kemudian kufur siapa alladzin bi ibadatil ijli dengan menyembah pedet emas. Summa amanu kemudian beriman lagi siapa alladzin ba'dahu setelahnya ba'dahu setelahnya Musa. Summa kafaru kemudian kufur siapa alladzin bi Isa dengan Isa. Summa zdadu kemudian bertambah-tambah siapa alladzin apanya kufron kufurnya bi Muhammadin dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad. Mencela-mencela. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Terus ketika sampailah ajaran Nabi Muhammad tambah nemen lek kufur. Apa yang akan diterima oleh orang-orang seperti ini? Lam yakun, maka tidak ada siapa Allahu Allah itu liyaghfiro, akan mengampuni siapa Allah lahum terhadap alladzin ma'aqomu, artinya tidak mendirikan ma'aqomu artinya tidak tegas siapa alladzin alaihi atas kufur.
Walaliyah dia, dan tidak ada petunjuk. Hum bagi alladzin sabilan pada jalan. Thoriqon artinya jalan, ilal haqi pada kebenaran. Bashir menceritakanlah engkau, akhbir artinya menceritakanlah engkau, ya Muhammad wahai Nabi Muhammad, al munafikina pada orang-orang munafik. Orang-orang yang tidak punya ketegasan. Iman kufur, iman kufur. Maka banyak para ulama yang mengatakan seseorang yang beriman yang tidak mau menjaga sholatnya, maka ini dalam posisinya bagaimana status imannya? Ya pasti diperintahkan untuk bertaubat. Khawatirnya imannya sudah tidak lagi berharga karena tidak mau mendirikan sholat. Maka penting edukasi pertama di dalam rumah terhadap keluarga kita. Yang utama harus diajarkan adalah sholat, karena sholat ini merupakan dasar ibadah paling dasar bagi orang yang beriman adalah sholat. Kalau nggak sholat, kita akan gampang terombang-ambing antara iman kufur. Kalau sudah begitu, naudzubillah, di sini akan mendapatkan azab yang berat. Di annalahum adzaban alima. Mukliman artinya yang di annalahum dengan sesungguhnya. Itu bagi munafikun adzaban, yaitu azab aliman yang sakit, yang pedih. Mukliman artinya yang menyakiti. Wa adapun azab itu adzabun nari, azab neraka. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.